Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Anda berdua harus sangat jelas tentang kekuatan hantu setan tanah lama. Jika Soyan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu seperti apa situasi saat ini. Kalian berdua telah menyembunyikan diri sampai seseorang bahkan tidak dapat melihat sosok kalian. Akademi sebesar ini hanya bergantung sepenuhnya pada saya untuk mengelolanya, ucap Sukian. Kedua tetua berpakaian ungu sedikit malu menghadapi teguran Sukian. Mereka memang hidup dengan damai selama bertahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka segera mengeluarkan batuk kering dan berkata, "Bukankah kita juga mengalami ini saat itu?" Hahaha, memang tidak mudah untuk menjadi penatua pertama. Namun apakah orang tua itu belum kembali? Mang Tianqi memang sangat tidak bertanggung jawab. Bahkan sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi kan, ucap Bai Tua. Jika saya tahu ini saat itu, saya tidak akan mengambil alih jabatan Anda. Soyan, kamu bisa memanggil dia Bai Tua dan dia Qian Tua. Mereka juga tetua pertama dari Akademi Jianan sejak lama. Sekarang mereka telah pensiun dan menikmati hidup dengan seenaknya, ucap Sukian. Soyan buru-buru menyapa mereka berdua saat mendengar ini. Kedua tetua berpakaian ungu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu untuk semua salam ini. Setelah itu mereka perlahan berkata, "Hantu setan tanah tua ya? Kami juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini. Tidakkah ini akan menyenangkan?" ucap Bai Tua. Qian Tua tersenyum tipis dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Serangan dari mereka berdua menghancurkan perisai bundar yang melindungi hantu setan tanah tua di dalamnya. Kelompok Soyan terkejut melihat bahwa ruang itu benar-benar akan terbelah. Pada saat ini, hantu setan tanah tua memang masih hidup. Namun pakaian di tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi bubuk. Tubuhnya juga ditutupi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikan. Hantu setan tanah tua yang baru saja keluar memelototi Soyan dengan tatapan yang sangat ganas. Ketika matanya menyapu dua tetua berpakaian ungu, dia langsung gemetar. Ketakutan yang sulit disembunyikan muncul dengan nada sinisnya. "Bailey, Qianmu, tidak disangka kalian berdua masih hidup," ucap hantu setan tanah tua. "Bahkan hantu tua sepertimu masih hidup, bagaimana kita bisa mati?" ucap Bai Tua. "Bai Tua, Qian Tua, Anda tidak bisa membiarkan orang tua ini pergi. Tahun-tahun ini cukup banyak siswa dari Akademi Jianan kami telah dirugikan oleh lembah api iblis. Jika Anda melepaskannya hari ini, dia pasti akan menjadi momok hebat di masa depan," ucap Sukian. Mata hantu setan tanah tua segera menyusut setelah merasakan niat membunuh dari Qian Tua dan Bai Tua. Dari saat mereka bertemu sejak terakhir kali, dia tahu bahwa kekuatan mereka ini lebih kuat darinya. Selain itu, dia saat ini terluka cukup parah dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan puncaknya. Hantu setan tanah tua dengan keras memukulkan tinju ke dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan dan berserakan menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditutupi oleh kabut darah, ruangan di sekitar tubuh hantu setan tanah tua dengan cepat menjadi terdistorsi. "Dia akan melarikan diri, hentikan dia," teriak Sukian. Ekspresi kelompok Soyan sedikit berubah setelah melihat hilangnya hantu setan tanah tua. Jika dia dibiarkan melarikan diri dan memulihkan diri, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat besar bagi Akademi Jianan dan Shoyan. "Hahaha, tidak perlu panik. Orang tua ini tidak bisa melarikan diri. Ini hanya pelarian metode darah yang sama seperti dulu. Sudah bertahun-tahun namun dia masih berada di level bintang 7 Daozong. Hari ini saya akan menjadi orang yang menyelesaikan hidupnya," ucap Bai Tua. Tubuh Bai Tua melesat setelah suaranya terdengar. Dia tampaknya telah berteleportasi dan tiba-tiba muncul beberapa ratus meter jauhnya. Bahkan kelompok Soyan dibuat tercengang dengan kilatan menakutkan seperti itu. "Apakah ini kecepatan seorang elit Daozun?" ucap Soyan. "Anda benar-benar melebih-lebihkan kami. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Daozun asli," ucap Qian Tua. Soyan langsung kaget setelah mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut, "Seseorang tidak bisa disebut elit Daozun bahkan pada level ini.
Baitua dan aku bisa dianggap memiliki kekuatan bintang 9 Douzong. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang pada kekuatan Douzun, celah inilah yang menyebabkan kami menghabiskan beberapa dekade tanpa berhasil menerobos. Kami bahkan tidak memiliki harapan untuk menerobos dalam hidup kami, ucap Qian Tua. Kemudian Qian Tua berkata kembali, mengingat kondisi hantu setan tanah tua saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Baitua. Selain itu, mereka berdua juga memiliki dendam di masa lalu. Kebetulan Baitua bisa bertemu dengan dia dan akan diselesaikan hari ini. Oleh karena itu, kalian semua tidak perlu khawatir di masa depan. Selain itu, kami berdua tidak bisa tinggal lama. Kita perlu sekali lagi melakukan retret setelah semuanya beres. Urusan Akademi Jianan akan tetap diserahkan padamu, Suqian, ucap Qian Tua. Suqian mengangguk sedikit. Setelah itu dia mengirim beberapa sesepuh Akademi Dalam untuk menenangkan banyak siswa Akademi Dalam. Tatapan Soyan menyapu ke tempat sekeliling. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Han Feng yang licik berhasil melarikan diri saat dia melihat Qian Tua dan Bai muncul. Bajingan satu itu melarikan diri dengan sangat cepat, ucap Soyan. Masih akan ada peluang di masa depan. Bagaimana kondisimu? Tanya dokter peri kecil. Saya masih baik-baik saja dan akan dapat pulih sepenuhnya, ucap Soyan. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lembut. Kekuatan kedua tetua ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka bisa menyelesaikan titik racun iblis di tubuhmu, ucap dokter peri kecil. Semua orang duduk di kursi mereka sendiri saat mereka mengobrol dengan lembut satu sama lain. Suqian juga melemparkan kepada Qian Tua tentang hal-hal yang terjadi di Akademi Dalam selama periode waktu ini. Termaksud ringkasan singkat dari Fallen Heart dari Akademi Dalam, serta beberapa masalah yang terjadi selama tahun-tahun ini. Anak kecil, kamu memang benar-benar beruntung. Saat itu Mang Tianqi telah menemukan Fallen Heart dan akhirnya menyegelnya. Awalnya dia berencana untuk menyerap dan menyempurnakan ke dalam tubuhnya. Namun Fallen Heart Flame telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan. Itu kenapa Fallen Heart Flame bersembunyi di dalam bawah tanah dan tidak mau muncul. Sekarang tidak terduga bahwa Anda akhirnya mendapatkannya, ucap Qian Tua. Soyan tanpa sadar tersenyum malu setelah mendengar ini. Fallen Heart Flame bagaimanapun juga adalah milik Akademi Dalam. Meskipun ada berbagai alasan yang menyebabkan Soyan akhirnya memilikinya, hatinya masih memiliki perasaan bersalah saat hal ini disebutkan. Seseorang dengan afinitas akan mendapatkan harta yang menjadi milik alam. Seseorang tidak dapat mencoba memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa bersalah. Fallen Heart Flame juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Jika dibiarkan meletus sepenuhnya di masa depan, Akademi Dalam akan menjadi hancur. Saat itu bahkan saya tidak benar-benar mendukung penyegelan itu. Semakin banyak yang menyegelnya, semakin sulit untuk menghadapinya di masa depan, ucap Qian Tua. Suqian tersenyum sedikit ketika mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. Sekitar setengah jam setelah kelompok Soyan memasuki aula, sosok Baitua muncul dengan mayat sedingin es dilemparkan ke tanah. Masalah hari ini sudah selesai. Baitua dan aku harus melanjutkan retret kami. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kami akan muncul. Akademi Dalam akan diserahkan kepada Anda selama periode waktu itu, ucap Qian Tua. Dua tetua, saya berharap kalian berdua bisa membantu hal ini. Si kecil Soyan telah diracuni oleh racun yang sangat kuat, dan dia membutuhkan seorang elit Douzun untuk benar-benar mengeluarkannya. Namun masalahnya bagaimana mudah untuk mencari elit Douzun. Bolehkah saya tahu apakah Qian Tua dan Baitua dapat bergandengan tangan membantu menghilangkan racunnya? Ucap Suqian. Ini benar-benar membutuhkan elit Douzun untuk menghilangkannya. Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat setelah hidup selama bertahun-tahun. Anak kecil, biarkan aku melihatnya, ucap Baitua. Soyan buru-buru berdiri dan dengan cepat menarik jubahnya untuk mengungkapkan tempat racun hitam aneh di dadanya. Dia berkata,
Racun ini disebut tempat racun iblis. Ini dilakukan dengan menggunakan semua Doki dari Douzun yang sangat beracun. Kecuali seseorang adalah Douzun, akan sulit untuk mengusirnya, ucap Soyan. Kamu benar-benar dapat menyebabkan seorang elit Douzong menghasilkan semua Dokinya untuk meracunimu. Hahaha, orang itu benar-benar memberimu kehormatan anak kecil, ucap Qian Tua. Qian Tua menggoda. Setelah itu matanya mempelajari titik hitam di dada Soyan. Sesaat kemudian dia sedikit mengernyit dan kesungguhan muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan Bai Tua di sampingnya. Setelah itu mereka berdua mengulurkan jari mereka bersama-sama. Doki yang sangat padat melonjak keluar. Doki bergejolak dan benar-benar dipadatkan menjadi dua kristal energi. Dengan jentikan lembut jari mereka, kristal Doki dari jari Qian Tua dan Bai Tua dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Soyan. Seluruh tubuh Soyan gemetar hebat mengikuti masuknya serbuk kristal ini. Hati-hati, itu beracun, ucap dokter peri kecil. Wajah cantik dokter peri kecil sedikit berubah saat melihat kabut hitam yang menyebar Doki berwarna abu-abu melonjak dari tangannya. Segera membungkus kabut hitam di dalamnya sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya awalnya adalah kuali pemurnian racun. Oleh karena itu jumlah yang sedikit ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Racun apa yang mematikan ini? Ucap Bai Tua. Qian Tua dan Bai Tua perlahan-lahan menarik jari mereka. Kristal Doki mereka sebenarnya telah sedikit melemahkan tempat racun iblis ini. Itu memang layak menjadi hal aneh yang membutuhkan seorang Doki dari Douzong untuk menciptakannya. Dua penatua, bagaimana? Tanya Suqian. Sulit. Kami berdua bukanlah Douzon asli dan kami gagal membuat banyak jenis tubuh kristal Doki sebelumnya. Orang yang menggunakan racun ini terlalu kejam. Sepertinya kamu hanya bisa pergi dan mencari seorang elit Douzon, ucap Qian Tua. Bukannya kita sama sekali tidak berdaya melawan hal ini. Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa kami memang mampu mengeluarkan racun. Namun jumlah yang akan kami keluarkan setiap kali terlalu sedikit. Pada tingkat ini kemungkinan kita akan membutuhkan beberapa tahun untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Apakah Anda punya waktu sebanyak itu? Ucap Bai Tua. Suqian juga menghela nafas saat melihat ekspresi Soyan. Dia menepuk bahu Soyan untuk menghiburnya. Sepertinya hal ini aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Selama saya mendapatkan 3 tipe api surgawi, saya bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat itu kekuatanku akan sangat meningkat, ucap dalam hati Soyan. Qian Tua dan Bai Tua tidak tinggal lama di Akademi Dalam. Mereka menghilang secara diam-diam seperti saat mereka muncul. Soyan tidak menghancurkan mayat sedingin es dari hantu setan tanah tua. Dia meminta penatua yang berspesialisasi dalam afinitas es untuk membekukannya. Dan dia menempatkan tubuh itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mayat seorang elit Douzong bintang 7 mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa. Tapi Soyan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yalau. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yunsan saat itu, tubuh hantu setan tanah tua ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Soyan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel latihan dan matanya sedikit tertutup. Setelah melakukan pelatihan selama waktu 4 jam, Soyan mengeluarkan gulungan skill yang dia dapat dari pelelangan. Setelah mempelajari keseluruhan menggunakan persepsi spiritualnya, gulungan skill yang bernama penguasa aliran 6 tubuh ini memiliki kelas yang lebih tinggi daripada tsunami pemecah api. Bahkan ternyata skill Dou teratas ini adalah yang dibuat oleh Douzun Elite. Di situ tertulis bahwa teknik penggaris dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Membelah api, tubuh api mengalir, dan 6 pembakaran gabungan. Seseorang harus menemukan danau magma untuk dilatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati medan magma sesuka hatinya tanpa bergantung pada Doki, maka seseorang dapat dianggap telah memperoleh pijakan dalam keterampilan ini. Setelah Soyan memahami dengan jelas, dia berkata, "Yang terbaik adalah aku harus berhasil menguasai penguasa aliran 6 tubuh ini sebelum aku pergi. Namun kemana saya akan pergi dan menemukan danau magma?
Menara pemurnian Ki langit berkobar, bukankah itu dunia magma? Aku hampir lupa tentang itu, ucap Soyan. Kamu ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian Ki langit berkobar? Tanya Sukian. Saya telah tinggal di tempat itu selama beberapa tahun sebelumnya. Saya tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan ganas, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan beberapa gua yang dipenuhi energi dunia. Selain itu, keliaran dan kekerasannya sudah tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Tempat itu adalah tempat kelahiran Fallen Heart Flame. Saat ini Fallen Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh saya. Oleh karena itu, saya seharusnya tidak menghadapi masalah apapun, ucap Soyan. Baiklah, karena kamu bersikeras pada permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika sesuatu yang tidak beres terjadi, Anda harus bergegas kembali. Saya akan mengatur beberapa tetua dari Akademi Dalam untuk menjaga pintu masuk setiap saat, ucap Sukian. Terima kasih banyak penatua pertama, ucap Soyan. Kau anak kecil, kamu selalu tidak bisa mematuhi aturan, ucap Sukian. Soyan dan Sukian berjalan di tingkat paling bawah menara pemurnian Ki langit berkobar setelah sekitar 10 menit lebih. Karena letusan api hati jatuh saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci rapat. Sukian membuka kunci besar di pintu logam saat dia menoleh ke Soyan berkata sambil tersenyum. Meskipun tidak adanya Fallen Heart Flame telah membawa ketidaknyamanan, setidaknya telah membuat seseorang merasa jauh lebih nyaman di masa lalu. Selalu ada khawatir bahwa itu akan tiba-tiba meletus suatu hari, menyebabkan seseorang merasakan putus asa. Oleh karena itu, pada saat kita bisa menaklukkannya, itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari bencana, ucap Sukian. Saya pasti akan melakukan yang terbaik membuat menara Ki langit berkobar menciptakan Fallen Heart yang tidak akan pernah padam, ucap Soyan. Soyan mendorong pintu logam berat. Udara panas seolah-olah telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini saja sudah sangat panas. Aku benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya dunia magma. Apakah Anda masih yakin ingin berlatih di sini? Ucap Sukian. Energi panas semacam ini adalah yang paling aku butuhkan. Dengan api surgawi yang melindungi tubuhku, aku tidak perlu takut dengan nyala api biasa. Penatua pertama, Anda dapat yakin, ucap Soyan. Kamu benar-benar monster kecil. Karena kamu yakin bisa berlatih di sini, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan membantumu memberitahu dokter peri kecil dan Zian tentang masalah pelatihanmu di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir. Saya juga akan mengirim beberapa sesepuh yang berlatih metode Ki afinitas api di sini. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi orang pertama yang menyadarinya, ucap Sukian. Kalau begitu, terima kasih banyak penatua pertama, ucap Soyan. Mengapa kamu masih begitu sopan padaku? Sekarang Anda dapat masuk dan mencobanya. Saya akan membantu berjaga di samping sejenak. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda harus mengirim sinyal dan saya akan turun untuk menyelamatkan Anda, ucap Sukian. Soyan sekali lagi mengangguk, tatapannya beralih ke lubang yang dalam di mana orang tidak bisa melihat ujungnya. Dia tidak menundanya lagi dan segera melompat. Soyan akhirnya mulai berlatih penguasa aliran 6 tubuh dan membiasakan diri dengan dunia magma sepanjang hari. Dunia magma yang sunyi senyap tidak memiliki konsep waktu. Namun Soyan juga tahu bahwa sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini. Dia telah memperoleh cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah naik di tingkat bintang 5 Do Huang, tetapi dia bahkan lebih akrab dengan teknik penguasa api aliran tubuh 6 sendi. Soyan baru saja akan kembali untuk beristirahat. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tajam ke laut magma yang tak berdasar. Wilayah dalam magma seolah-olah telah mengeluarkan suara pemanggilan. Di bawah ini ada apa? Mengapa bisa menyebabkan daya tarik Fallen Heart Flame bereaksi sebegitu banyak? Tanya bingung Soyan. Mata Soyan berkedip, ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi penuh rasa ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini.
Namun hari ini dia agak tertarik. Mungkin akan ada beberapa hal yang tak terduga di bawah ini. Kali ini aku akan mengambil resiko sekali lagi, ucap Soyan. Dia menghirup udara saat nyala api hijau giok perlahan melonjak keluar. Tubuh Soyan dilindungi api hijau giok memasuki kedalaman laut magma seperti ikan. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya adalah tempat di mana Fallen Heart Flame dilahirkan. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu. Tentu saja sepertinya penatua pertama Sukian tidak memiliki banyak pemahaman tentang medan magma. Dia turun lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan. Jika bukan karena bantuan dari Glazed Lotus Heart Flame, pasti tidak mungkin bagi Soyan untuk bertahan sampai titik ini. Daya tarik Fallen Heart Flame menunjukkan keberhentian tepat pada pusaran transparan. Hal yang mengejutkan Soyan bahwa sebenarnya Fallen Heart Flame mengarah ke sebuah kerangka manusia. Mengapa ada kerangka manusia di sini? Apakah sebenarnya di sini memiliki kehidupan? Tanya Soyan. Saat pikiran Soyan diambang kebingungan, tiba-tiba dari arah lain muncul makhluk aneh. Makhluk besar ini merupakan ras kadal yang hidup di dalam dunia magma. Sementara mata Soyan menatap tajam pada manusia kadal ini, dia pun juga menatap tajam ke arahnya. Kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum cahaya panas di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak. Suara yang menusuk telinga keluar dari mulutnya. Setelah itu dia mengayunkan ekornya dan cakar binatang tajam membelah magma menembak lurus ke arah Soyan. "Kamu mencari kematian," ucap Soyan. Pertarungan berlanjut selama 10 menit dan akhirnya Soyan berhasil membunuhnya. Pada saat Soyan mulai kembali mengamati kerangka tulang manusia, mata Soyan menyusut saat menoleh bahwa sekelompok ras kadal datang berkerumun. Selain itu mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma. Namun mereka bukan ancaman besar bagi Soyan. Setiap kali angin telapak tangan ditembakkan, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan orang kadal. Ada hampir 20 orang kadal yang mati di tangan Soyan setelah bertukar pukulan hanya beberapa menit. Sementara Soyan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak ada habisnya. Mereka tampaknya tidak takut mati, tidak peduli betapa kejamnya metode Soyan. Mereka masih terus maju tanpa memperdulikan hidup mereka. Hal ini menyebabkan kecepatan melarikan diri Soyan melambat. Sepertinya orang kadal yang besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya dialah pemimpinnya. "Aku harus membunuhnya dulu," ucap Soyan. "Ledakan Oktana," teriak Soyan. Tangan Soyan dengan cepat terulur ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Sesaat kemudian tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia membalikkan tubuhnya dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. Fallen Heart Flame melilit seluruh tubuhnya dan berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. "Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan," ucap Soyan. Tubuh Soyan digantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki di tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Soyan bisa merasakan perasaan memanggil di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini dan bayi Fallen Heart Flame. Mata Soyan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama sebelum tatapannya terlempar ke api tak terlihat di kerangka itu. Fallen Heart Flame ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah daripada Fallen Heart di dalam tubuh Soyan. Namun Soyan tidak tahu mengapa dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Soyan. Dia merenung sejenak. Sebuah kegembiraan muncul di matanya. Bayi Fallen Heart Flame ini mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi Zhou yang turun dari langit ke Akademi Dalam. Begitu mereka memiliki benda ini,
Menara pemurnian Ki Langit Berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan terlalu lemah dibandingkan dengan masa lalu. Dengan demikian, Akademi Dalam tidak hanya akan mendapatkan manfaat darinya, tetapi bayi Fallen Heart ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Kegembiraan muncul di hati Shoyan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatkannya untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasakan rasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah menyelesaikan menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Munculnya bayi Fallen Heart Flame ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Dia perlahan berjalan ke depan. Dia melingkarkan tangannya dan menangkap bayi Fallen Heart Flame. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari rangka, cahaya putih terang tiba-tiba meletus dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Shoyan terkejut. Dia buru-buru mundur, terkejut bahwa sebenarnya ada kekuatan yang sangat besar. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih, rambutnya seputih salju dan wajahnya tua. Sosok manusia roh itu melirik Shoyan sebelum dia segera berbicara. Fallen Heart Flame, sungguh tak terduga telah ditundukkan oleh seseorang, ucap roh misterius. Hati Shoyan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil mengidentifikasi Fallen Heart di dalam tubuhnya secara sekilas. Anak kecil ini tidak menyadari bahwa Tuan Tua ada di sini dan telah mengganggu dengan kasar. Mohon maafkan saya, ucap Shoyan. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Shoyan saat tatapannya menatap Shoyan. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua itu, Shoyan terkejut bahwa api Fallen Heart di dalam tubuhnya terbang tak terkendali. Sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak tubuh spiritual itu. Tuan Tua, apa maksudmu dengan ini? Tanya Shoyan. Mengapa? Apa kamu terkejut? Ini karena aku adalah pemilik sebelumnya dari Fallen Heart Flame. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu masih tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Selain itu, apakah Anda berpikir bahwa dapat mengalahkan saya dalam kemampuan mengendalikan api? Ucap roh misterius. Pemilik sebelumnya. Tuan Tua, seharusnya tidak menggodaku yang kecil ini. Saat aku menaklukkan Fallen Heart Flame saat itu, aku tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik, ucap Shoyan. Kamu secara alami tidak dapat merasakannya karena aku telah memberinya kebebasan ketika aku akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu, ucap roh misterius. Shoyan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari Fallen Heart tempat ini. Tenang, aku tidak akan merebut Fallen Heart Flame. Sebenarnya saya sudah lama menjadi orang mati. Jiwa saya telah menderita segala macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah benang dari jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak dapat membahayakan Anda, ucap roh misterius. Senior ini telah berbicara terlalu serius. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Tanya Shoyan. Aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggil saya Tianhuo Zunze. Ucap roh misterius. Apa? Zunze? Ucap kaget Shoyan. Hati Shoyan melompat kencang setelah mendengar bentuk alamat ini. Zunze adalah panggilan seseorang dengan tingkatan Douzun. Yalo adalah Yao Zunze sebagai contohnya. Shoyan jelas mengerti apa yang diwakili akhiran di belakang nama ini. Lelaki tua berjubah putih misterius ini ternyata seorang elit Douzun. Tidak perlu takut, aku yang sekarang hanyalah roh kecil. Melihat kekuatanmu itu sudah cukup untuk membunuhku, ucap Tian Zunze. Saya anak kecil ini telah ceroboh. Saya tidak menyadari bahwa Tuan Tua hadir di tempat ini. Mohon kesabaran Anda jika saya telah menyinggung Anda, ucap Shoyan. Tian Zunze melambaikan tangannya dan melirik Shoyan. Apakah kamu juga tertarik dengan Fallen Heart Flame ini? Tanya Tian Zunze. Itu adalah milik Tuan Tua ketika kamu masih hidup. Aku untungnya mewarisi semacam Fallen Heart sebelumnya. Saya sudah puas, ucap Shoyan. Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Saat aku menggertak orang di Bunadouki, kakekmu mungkin belum lahir, ucap Tian Zunze.
Soyan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Orang tua ini ternyata bisa membaca pikirannya. Di masa lalu, nyala api yang ada di dalam tubuhmu itu adalah Fallen Heart Flame pertama yang saya temukan. Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum menaklukkannya. Saat itu saya mengandalkan sedikit keterampilan yang saya miliki dan dapat menjelajah kemanapun di dunia. Oleh karena itu saya tidak pergi setelah menaklukkan Fallen Heart Flame. Sebaliknya aku penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini. Setelah memasuki jauh ke dalam dunia magma, saya telah menemukan benih api surgawi di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersuka cita. Oleh karena itu saya dengan rakus juga ingin menaklukkan benih api surgawi Fallen Heart Flame. Pada akhirnya dua api bercampur di dalam tubuhku. Tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah dikucilkan satu sama lain seperti musuh. Pertempuran api surgawi menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat itu saya tiba-tiba diserang, ucap Tian Zunze. Apakah orang-orang kadal api itu? Ucap Soyan. Sepertinya Anda juga telah melakukan kontak dengan mereka, ucap Tian Zunze. Mereka adalah orang-orang yang telah mengepung dan menyerang saya sebelumnya. Saya hanya menerobos masuk di sini setelah tidak punya pilihan lain, ucap Soyan. Orang-orang kadal api itu tampaknya adalah penduduk asli yang tinggal di tempat ini. Mereka ada banyak. Selain itu tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa melawan Douzun. Saat itu saya bertemu dengan seseorang ahli ras kadal kelas Douzun. Jika saya berada dalam kondisi puncak saya tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya pertarungan dua api surgawi telah menyebabkan tubuhku terluka parah. Anda juga bisa menebak akhir setelah itu. Saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun untungnya para ahli ras kadal itu tidak tahu tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu mereka kesulitan menemukan tempat saya bersembunyi. Meskipun saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius. Tubuh saya secara bertahap runtuh tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan Fallen Heart Flame dewasa yang telah aku taklukkan. Jiwaku melekat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam waktu 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap, ucap Tian Zunze. Hati Soyan bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tian Zunze di depannya ini tidak bisa dikatakan mati total. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Douzun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jika rohnya tercerai-berai. Salah satu contohnya adalah Yalau. Selama tubuh yang bisa menampung jiwanya disempurnakan, dia akan bisa bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun jiwa Yalau terpelihara dengan sempurna. Jiwa Tian Zunze di depannya ini bagaimanapun cukup tipis, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Tian Zunze berkata kembali, setelah bertahun-tahun, tidak terduga bahwa benih api surgawi saat ini secara bertahap berevolusi menjadi bentuk Fallen Heart. Namun, itu masih pada tahap bayi. Apakah kamu ingin mendapatkannya? Tanya Tian Zunze. Tuan tua, beritahu anak kecil ini tentang kondisi Anda jika Anda bersedia memberi bayi Fallen Heart Flame ini. Selama anak kecil ini mampu melakukannya, saya tidak akan menolak, ucap Soyan. Bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya, namun Anda harus membantu saya. Tentu saja Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda hadiah yang cukup, ucap Tian Zunze. Tuan tua, tolong bicara, ucap Soyan. Aku bisa melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuhmu sangat kuat. Selain itu, nyala api itu mengandung aura kayu yang sangat redup. Saya pikir Anda harus menjadi seorang alkemis, bukan? Selain itu, kemungkinan tingkat alkemis Anda cukup tinggi untuk bisa menaklukkan Fallen Heart Flame, bukan? Ucap Tian Zunze. Dia memang layak menjadi Douzun Elite. Yang tersisa hanyalah gumpalan jiwa tetapi penglihatannya masih sangat tajam. Ucap dalam hati Soyan. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu juga harus tahu cara memperbaiki roh yang terluka, bukan? Hahaha, anak kecil. Kamu dapat yakin bahwa selama kamu dapat memperbaiki jiwaku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu di masa depan, ucap Tian Zunze.
Tian Huazunze memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh di tangannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Ini adalah teknik Dao yang membuat diriku yang dulu terkenal saat itu, bernama teknik mengusir api 5 cincin. Tidak tepat untuk menyebutnya sebagai teknik Dao. Itu harus disebut sebagai metode pengendalian api. Selama kamu membantuku, benda ini akan menjadi milikmu. Jika Anda meragukan ketulusan saya, Anda dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk membantu saya memperbaiki jiwa saya setelah Anda menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, ucap Tian Zunze. Soyan dengan hati-hati menerima gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya terbuka perlahan. Di situ tertulis, teknik pengusir api 5 cincin. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang. Serigala, macan tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan penuh dari teknik api, kelima binatang itu dapat berkumpul dan membentuk formasi api pengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk merebus laut dan membakar langit. Setelah tatapan Soyan menyapu perkenalan yang agak sederhana ini secara perlahan, tatapannya segera berhenti pada baris terakhir dari kata-kata kecil. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Dao kelas Tian. Benarkah teknik Dao kelas Tian? Ucap kaget Soyan. Soyan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang untuk sementara waktu. Dia sedikit melengkungkan bibirnya. Sebuah teknik pengendalian api dia memang belum pernah berlatih sebelumnya. Teknik pengusir api 5 cincin ini memang cocok untuknya. Akankah diaglomerasi dari api surgawi berarti bahwa seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Soyan tertawa pahit ketika dia berpikir sampai saat ini. Saat ini interior tubuhnya sudah ada 3 macam api surgawi. Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Soyan dengan lembut mengetuk gulungan di tangannya. Dia terdiam cukup lama. Tian Zunze tidak menekannya, yang dilakukan adalah dengan tenang menonton Soyan. Aku bisa membantu Tuan Tua memperbaiki jiwa Anda, namun saya harap Tuan Tua setuju untuk menambahkan hadiah lain, ucap Soyan. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa hadiahnya? Tanya Tian Zunze. Saya harap Tuan Tua akan melindungi saya selama 1 tahun, jika Anda benar-benar memulihkan kekuatan Anda, ucap Soyan. Melindungimu selama 1 tahun? Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Anda benar-benar meminta saya untuk menjadi pengawal selama 1 tahun? Anda harus tahu bahwa seorang elit Daozun bukanlah seseorang yang hanya bisa dimintai bantuan oleh orang biasa, ucap Tian Zunze. Waktu 1 tahun hanyalah waktu yang singkat bagi seorang ahli kekuatan Tuan Tua. Selain itu, saya juga sadar bahwa selama Tuan berhasil memperbaiki jiwa Anda, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menghidupkan kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk menyewa Tuan Tua selama 1 tahun, bukan? Ucap Soyan. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Tidak masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Tentu saja persyaratannya adalah kamu bisa memperbaiki rohku. Dengan kekuatan roh saya saat ini, saya tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun, ucap Tian Zunze. Tuan Tua, Anda dapat yakin, ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwanya. Saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun roh Anda terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki, ucap Soyan. Semoga aku tidak salah, ucap Tian Zunze. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.